Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, Selamat pagi Ustaz. ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia, channel Pondok Pesantren Budi Mulia telah hadir di tengah kita, yaitu beliau Ustadz William Brodus Romanus Lasiman. Kita berjumpa lagi dalam acara podcast Budi Mulia. Kali ini kita akan berbincang-bincang lanjutan dari pembahasan Kristologi Islami, di mana kita akan menangkal atau menjawab tantangan adanya fitnah yang dilemparkan ke kaum muslimin atau Islam pada umumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk sesi 3. Kita akan berusaha menjawab dengan ilmiah, akademis. Kalau bahasa Ustadz Lasiman, siap dengan menjawab dengan ilmiah, penuh dengan footnote. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Pada kesempatan kali ini, sesi 3, kita akan fokus bagaimana adanya keotentikan terhadap Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi intinya kita akan mendengarkan secara langsung dari beliau Ustadz Lasiman terkait jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabiullah Muhammad SAW. Untuk memanfaatkan waktu, monggo Ustaz disampaikan ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, keluarga besar pesantren Budi Mulia yang saya hormati, para pemirsa, para pecinta yang saya hormati, saya banggakan dan dirahmati Ilahi. Pada kesempatan ini kita akan menjawab yaitu tuduhan mereka bahwa umat Islam ini ragu-ragu terhadap Quran, ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad, harus tanya kepada para pendeta. Maka apa jawab kita tentang permasalahan ini? Segera kita simak materi berikut, akan segera dibacakan bagi surat 10 ayat 94 untuk menjawab keraguan yang ada itu sebenarnya tidak ada. Bagi umat Islam sudah ada saksi, kemarin sudah melihat video pohon salbi, menjadi saksi hidup yang sampai sekarang masih bisa kita ziarahi sampai di sana. Hal ini maka akan segera dibacakan Quran dengan artinya dari surat 10 ayat 94 yang kemarin dia tuduhkan kalau umat Islam ini dianggap ragu. Nah, dipersilakan dibaca artinya paling tidak. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kita jangan sampai ragu. Justru ayat ini adalah untuk memantapkan. Jangan bimbang, jangan ragu. Quran sebagai penyempurna semua kitab terdahulu.
dan Nabi Muhammad sebagai penutup dan sebagai nabi yang menyempurnakan agama Islam dari sejak Ibrahim alaihissalam, bahkan dari sejak Adam alaihissalam. Seluruh nabi itu adalah beragama tauhid, tiada Tuhan selain Allah, atau wa nahnu lahu muslimun. Maka semua nabi itu muslim. Oleh karena itu, jangan bimbang, jangan ragu. Beragama Islam yang disempurnakan dengan datangnya Quran sebagai kitab penutup dan penyempurna. Kemudian Nabi Muhammad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup Nabi, khatamun Nabi, Nabi penutup dari semua Nabi. Bahkan nanti di akhir zaman Nabi Isa turun ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, janganlah bimbang, janganlah ragu. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad, Nabi terakhirku yang menerima amanat sempurna. Nah, oleh karena itu, segera kita kaji untuk tidak bimbang dan tidak ragu. Maka di sini ada materi kaitannya adalah Nabi kita itu adalah telah dijanjikan di Taurat dan Injil, dan Quran juga dijanjikan oleh Nabi kita. Maka di sini kita segera saksikan bahwa seluruh nabi, seluruh kitab suci menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli tasawuf mengatakan Nur Muhammad itu adalah sudah dicipta sebelum para nabi. Bahkan kitab suhufnya para nabi telah menjanjikan akan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah syahadatnya para nabi. Jelas Pak, ayat ini silakan disimak, silakan dibaca bahwa nabi kita memang sudah dijanjikan. Silakan dibaca. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan. Apa yang ada padamu niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula terhadap kamu. Inilah ayat jelas menyampaikan para nabi itu sudah diberi janji secara pasti dan telah mengakui Nabi Muhammad dan Al-Quran itu adalah sudah dijanjikan terlebih dahulu, bahkan di kitabnya para nabi. Hal ini adalah memang sungguh-sungguh. Maka orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, para nabi yang diberi kitab terdahulu, masuk di dalam Taurat dan Injil, yang iman pada kitab-kitab suci, ahli kitab, baik ahli kitab yang membaca kitab suhufnya para nabi,
yang membaca Taurat, membaca Injil, itu harus mau beriman. Dan sudah dijanjikan kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Itu seharusnya ahli kitab yang sungguh-sungguh beriman. Beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi penutup. Rohnya sudah dicipta sebelum roh para nabi terdahulu. Dan para nabi terdahulu sudah diberi janji di dalam kitab-kitab sucinya akan datangnya nabi kita sebagai nabi penyempurna dan nabi yang menerima Quran sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Oleh karena itu, marilah kita beriman dengan benar. Iman pada Allah yang Maha Esa, yang tiada yang menyamainya, dan iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau orang-orang yang memang ingkar itu menuduh Rasulullah adalah hada sihru mubin, dianggap sihir yang nyata. Maka dalam hal ini akan segera dibaca, yaitu kaitannya materi ini adalah Quran surat yang ke-5, ayatnya ayat 68. Silakan diambil untuk dibaca Qurannya. Surat 5 ayat 68. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya, apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Jadi ayat ini tegas. Ahli kitab yang beriman itu mesti menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan mau menerima Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Karena akan datangnya Quran dan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijanjikan di kitabnya para nabi. Nanti para pemirsa bisa memperoleh yaitu syahadatnya para nabi. Jika memang para pemirsa berminat, bisa hubungi ya Budi Mulia untuk mendapatkan brosur real tentang syahadatnya para nabi itu. Maka di sini katakanlah, hai ahli kitab yang baca kitab suhufnya para nabi, Taurat, Zabur, Injil, itu harus menerima Quran untuk ditegakkan sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu adalah penjelas, penyempurna dari petunjuk-petunjuk kitab terdahulu. Hal ini adalah bisa kita lihat bahwa Quran itu adalah sungguh-sungguh sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan yang ada di Taurat dan Injil. Silakan dibaca ayat sebagai berikut.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul siapa? Ya semua Rasul, khususnya adalah Rasul-Rasul termasuk Nabi Isa. Isa itu dalam bahasa Arab. Yesus itu dalam bahasa Yunani. Yosua Amasia itu dalam bahasa Ibrani. Itu adalah sudah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah tertulis di dalam Taurat dan tertulis dalam Injil. Maka, janganlah bimbang, janganlah ragu. Ikuti Quran sebagai kitab penyempurna, kitab-kitab terdahulu, dan ikuti Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang dijanjikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu dalam suhufnya para nabi. Apa buktinya? Mari kita saksikan. Bukti di kitab Taurat mana? Bukti di kitab Injil mana? Maka akan segera dibacakan kitab Taurat Ulangan 18 ayat 18 dan 19 sebagai berikut. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kemudian disambung ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Di sini jelas di dalam Taurat, seorang nabi ini siapa yang akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Kemarin sudah dibacakan kitab Wahyu di periode video kemarin. Di kitab Wahyu pasal 21, ayat 6, itu mengatakan secara pasti di Injil cetakan tahun 63 dan sebelum 74. Itu masih tertulis secara pasti. Aku adalah Alif dan Ya. Siapa itu? Aku itu adalah Allah. Itu Alif dan Ya. Ingin tahu Allah yang benar? Maka Alif Lam Mim Dzalikal Kitabula Raiba Fihi Hudalil Muttaqin. Ingin tahu kebenaran dengan adil? Yasin wal Qur'anil Hakim. Oleh karena itu, di sini adalah apa yang diterima oleh Musa yang namanya Taurat. Di sini menjadikan akan datangnya seorang nabi yang dibangkitkan bagi mereka. Nabi Musa mengatakan mereka itu siapa? Kalau aku itu adalah Musa, turunan terahnya Musa, lalu mereka itu pihak ketiga. Jadi kalau kami itu adalah turunan Bani Israel, mereka itu berarti turunan Bani Ismail. Siapa turunan Bani Israel yang bukan Israel? Maka kalau orang mengatakan bahwa semua nabi harus dari Israel, itu tidak benar. Mengingkari Isa, mengingkari Taurat. Taurat sudah menjanjikan seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka siapa? Bani Israel, turunan dari Ishak alaihi salam, kemudian Yakub alaihi salam, Sarah silsilah. Namun ini adalah janji dari antara saudara mereka. Seperti engkau Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nabi kita Muhammad SAW itu Umi itu istimewanya adalah tidak bisa membaca tapi hafal, begitu pengumuman. Jangan justru karena tidak bisa membaca itu dia dianggap kelemahan. Ini hebatnya itu adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu mendengar dari malaikat Jibril atau Roh Kudus langsung hafal, paham dengan makna, dan memberi contoh teladan dalam hidupnya. Di sini seperti engkau Musa. Musa itu punya bapak, punya ibu. Musa itu proses menjadi nabinya adalah turunan manusia, bukan turunan Allah. Itu adalah disebut Allah. Kemudian dia anak Allah, bukan begitu. Tapi dia adalah seperti Musa. Musa itu punya bapak dan punya ibu. Dan Musa itu adalah kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak pertemuan, keterangan-keterangan berikutnya. Maka jangan berhenti, ikuti secara pasti apa yang disampaikan di Budi Mulia ini. Selanjutnya disampaikan, orang yang tidak mendengar segala firmanku. Firman Allah ini adalah kitab-kitab suci yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Jadi Nabi itu yang menerima kitab, yang sumpah demi asma Allah, itu hanya Quran. Jangan bimbang, jangan ragu. Berpegang Quran sebagai kitab penyempurna, sebagai korektor, sebagai penjelas, sebagai petunjuk. Jika hidup ini bersusah, kembalilah ke Quran. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam segala langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Ingin petunjuk yang pasti, karena hidup tiada bahagia di dunia ini, apalagi harapan surga nanti. Maka ikuti Quran sebagai dzalika kitabul raiba fihi
hudal lil muttaqin, yang tiada hoak di dalamnya, tiada bimbang, tiada ragu, kecuali bagi orang-orang yang ingkar. Inilah Quran, pegangan yang pasti. Yang Quran itu datangnya saja sudah sumpah demi asma Allah yang maha kasih, maha sayang. Orang Islam ini cinta kasih melebihi dari cinta kasih yang lain. Setiap baca Quran, setiap melangkah dalam hidup, mesti harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka jika orang-orang menuduh Quran ini adalah dari setan di Gua Hira, setan versus, itu adalah karena kurang pengetahuan atau kurang pemahaman. Maka umat Islam jangan bimbang, jangan ragu terhadap video-video penghujatan terhadap Quran, penghujatan terhadap Nabi Muhammad SAW, penghujatan terhadap Hajar Aswad dan Mekah, yang akan segera dibacakan surat Al-Baqarah ayat 142 di HP kalian. Segera dibuka. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jelas ditunjukkan dengan Quran. Meragukan Quran, meragukan Nabi Muhammad, meragukan Hajar Aswad, meragukan Mekah. Adakah Nabi Muhammad itu ada di Mekah ketika itu? Agamanya agama Islam yang abad ke-7 saja. Lu yang awalnya kan Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa dan Isa itu dianggapnya Yahudi dan Nasrani. Padahal tidak begitu. Jawaban Quran secara pasti bahwa Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa dan Isa wa nahnu lahu muslimun. Akan segera dibacakan Al-Baqarah 135 sampai 136. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ayat 135. Dan mereka berkata, jadikanlah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dia tidak termasuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. Kemudian disambung ayat 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Itulah dari Allah, dari Tuhan mereka.
semua nabi itu Islam. Nabi Isa atau Yesus itu Muslim. Maka, mau menjadi pengikut Isa yang benar, berislamlah dengan konsisten. Karena Nabi Isa atau Yesus itu Islam. Masjidnya Masjidil Aqsa Yerusalem. Kemudian dipindahkan kiblat itu bukan karena murtad, karena perintah Allah Ta'ala. Yang ada di kitab terdahulu, bahwa akan pindahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu adalah hak dari Allah. Yang ada di dalam Taurat, juga dalam Injil. Hal ini bisa dibaca di surat 2 ayat 144. Silakan segera baca surat Al-Baqarah 144. Akan pindahnya kiblat itu ada di kitab Injil paling tidak. Bahkan juga di Taurat. Silakan. Al-Baqarah ayat 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah pindahnya kiblat. Maka para haji, para raja yang sudah umroh, sudah haji, pernah ke masjid kiblat yang pintu menjadi kiblat, yang kiblat menjadi pintu. Itu ada sejarahnya. Sejarah itu ada di Taurat dan di Injil. Maka kalian mesti belajar. Bagaimana di Taurat? Buktinya mana? Di Injil mana? Karena kitab terdahulu itu sebagian masih benar, sebagian sudah tidak benar, sebagian sudah dirubah, sebagian sudah dipalsukan, sebagian telah disembunyikan. Maka Quran itu sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran ini adalah pembenar terhadap kitab terdahulu. Kalau mau lengkap, ya besok atau kalian buka saja nanti Al-Maidah dari 12 sampai 22. Bahwa kitab terdahulu itu sudah dirubah sebagian, ditambah, dikurangi, diganti. Bahkan apa? Dari tulisan manusia dilakukan kitab suci. Itu adalah kritik dari Quran. Maka kalau Quran mengkritik kitab terdahulu, itu adalah karena menjaga kebenaran dan keorisinalan kitab terdahulu dari Allah. Hal ini bisa lihat Quran surat yang ke-5 ayat 15. Silakan dibaca Quran surat 5 ayat 15. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami yang telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan,
dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi Rasulullah itu datang menunjukkan ayat-ayat kitab terdahulu, yaitu yang disembunyikan itu banyak. Bahkan yang dirubah, ditambah, diganti, itu juga banyak. Maka jangan sampai tidak ikuti kajian dari konten Budi Mulia ini. Sungguh rugi kalian. Takkan bisa membuktikan jika sampai beranjak dari kajian ini. Ikuti kajian dengan benar, dengan teliti, dengan buka kitab suci, baik Quran maupun Alkitab, dan dianalisa dengan pasti. Footnote-nya jelas. Footnote Al-Quran oke, footnote Alkitab oke, footnote Taurat oke, footnote Zabur oke, footnote Injil oke, footnote Quran penyempurna. Yang tak bersumpah demi asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Sungguh, Islam ini adalah landasan hidup ini. Kasih sayang. Cintailah Tuhan Allah dengan segenap akal, budi, jiwa, raga, dan kekuatan. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang berlandas cinta kasih itu bukan hanya yang mengaku agama lain. Jangan kemudian menuduh Islam ini agama teroris, agama yang kejam, agama yang perang. Perang itu adalah untuk bela diri karena diperangi. Islam ini agama kasih sayang. Maka bukanlah Islam ini agama kekejaman. Islam ini adalah agama yang membawa damai di bumi, damai di surga. Ya, kita mesti hidup ini, beragama ini, untuk saling damai, kasih sayang, bukan saling memerangi. Perang dalam Islam ini karena bela diri dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Bukan Islam ini agama yang kejam, agama teroris. Itu hanyalah orang-orang yang kurang pengetahuan. Dalam Islam ini disampaikan di Al-Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fatan ghalidal qalb, dan seterusnya. Itulah cara penyelesaian yang terbaik. Maka akan segera dibacakan solusi Islam di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dipersilakan dibacakan surat Al-Imran 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itulah, jangan menuduh sembarangan bahwa Islam ini agama yang sangat keras, agama teroris, dan sebagainya. Agama Islam ini adalah agama penegak keadilan. Agama Islam ini adalah agama kasih sayang, agama musyawarah,
Karena pemaaf. Agama yang mengajarkan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jadi Islam ini mengajarkan cinta kasih. Bahkan mencintai musuh. Bagaimana musuh yang akan membunuh, mengejar Rasulullah ketika itu dengan kudanya, kemudian akan menebas dengan pedangnya. Tapi Rasulullah memaafkan. Bagaimana Yahudi yang selalu disuapi oleh Nabi ketika itu, sungguh kasih sayang itu ajaran dari Allah yang ditegakkan Muhammad Rasulullah, tetapi dituduh oleh orang-orang. Oh, sebagaimana Al-Baqarah 144 tadi, bahwa Islam ini agama kejam, agama teroris, dan lain-lain lagi. Karena kurang. Karena Islam ini adalah diawali dengan basmalah. Al-Quran ini diawali dengan basmalah. Turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Istimewanya Rasulullah. Tidak baca, tidak nulis, diberitahu oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus, langsung hafal, langsung paham, langsung diamalkan. Jadilah orang-orang istimewa. Jadi hafidh Quran dan mengamalkan Quran sehingga akan bahagia dunia sampai surga. Karena itu tidak ada kitab yang diawali basmalah kecuali Quran. Ini baru satu ayat Tauratnya. Saya beritahu lagi satu ayat Injilnya. Dipingin kajian lengkap, ini adalah 3 kali pertemuan, paling tidak 2 jam. Tapi saya beri informasi sepintas. Maka segera dibaca. Apa kata Yesus? Bahwa Quran ini akan datang. Segera dibacakan ayat sebagai berikut. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan kuberitakan kepada apa yang diterimanya daripada. Jadi, Yesus dengan konsisten mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kalau masih banyak yang harus dikatakan, berarti belum selesai. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ketika zaman Yesus, belum dapat menanggungnya. Maka Quran belum datang ketika itu. Ini disampaikan secara pasti bahwa kitab terdahulu, Injil itu belum selesai. Tetapi apabila Ia datang, Ia itu siapa? Ia itu wa ismu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Jibril yang datang di bulan Ramadan. Maka malaikat Jibril datang di bulan Ramadan membawa Quran. Dan turunnya kitab-kitab suci itu di bulan Ramadan. Taurat turun di bulan Ramadan. Tanggal 13 Ramadan. Namun, ditanya maksud saya, ini adalah Injil 13 Ramadan. Adapun 6 Ramadan
itu adalah turunnya Taurat. Dan berikutnya, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu turunnya Quran. Oleh karena itu, belajar di hadis Bukhari yang dengan tafsir Quran surat Al-Baqarah 185. Yang mana semua ini adalah turunnya Quran itu sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Ia yang datang itu Roh Kudus, maka orang-orang menunggu Roh Kudus kapan datang. Nah, datangnya Roh Kudus itu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nuzul Quran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu baru sempurna dengan turunnya Quran. Sehingga Quran ini penyempurna kitab-kitab terdahulu. Sebab ia akan berkata-kata itu adalah bukan dari dirinya sendiri, tapi semua itu dari Allah melalui Roh Kudus atau malaikat Jibril. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, jika itu mendapat wahyu dari Allah melalui pendengar, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal yang akan datang, baik tentang dunia, tentang akhir, tentang alam dunia, alam akhir, tentang surga, tentang neraka. Jangan kemudian menuduh orang Islam itu pasti masuk neraka. Bagaimana Quran yang sering dituduhkan? Itu adalah Quran surat Maryam 71-72. Dianggap orang Islam itu pasti masuk neraka. Itu adalah lewat jembatan sirat. Maka hal ini perlu dibaca. Nah, yang ada, yang dituduhkan, diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, menuduh bahwa Islam ini tujuannya adalah neraka. Itu karena tidak jelas dan tidak paham, tidak bisa i'rabnya, tidak bisa baca Qur'annya, tidak bisa tahu tafsirnya. Maka baca surat Maryam 71-72 yang sering diputar balik oleh mereka. Monggo dibaca. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Disambung ayat 72. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itulah tuduhan mereka. Kamu pasti masuk neraka. Padahal itu kita pelajari tafsir yang ada, yaitu di sirat jembatan yang melewati neraka. Di bawahnya itu neraka. Jika jatuh, masuk neraka. Tapi melewati di situ adalah Shiratul Mustaqim, jalan yang benar. Kan? Tunjukkan aku jalan lurusmu, Shiratul Mustaqim, jalan lurus. Untuk menggapai surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa di surga, kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Apa maknanya? Yesus itu jalan. Jalan untuk apa? Menuju surga. Dia bukan tujuan. Itu jalan. Jalan untuk menghantar siapa? Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan oleh Nabi Isa. Akan segera dibaca lengkapnya surat 61 ayat 6. Silakan dibaca surat 61 ayat 6.
61 Ini janji Isa sebagai jalan untuk menggapai surga, yaitu mencapai dan menggapai nabi penutup, nabi terakhir, nabi penyempurna dari semua kitab-kitab terdahulu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Jadi sesuai kalau mereka memfitnah Nabi Muhammad, memfitnah Quran, memfitnah Islam, itu sudah cocok. Karena memang sudah diberitahu bahwa Isa itu adalah sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk menggapai surga. Oleh karena itu, para penghina dan pemfitnah Islam itu adalah akan berkata, ada sihrun mubin, memfitnah Quran, memfitnah Islam, memfitnah Nabi Muhammad, nganggap Islam itu agama baru abad ke-7. Padahal sejak Adam alaihissalam itu telah Islam, Ibrahim alaihissalam telah Islam, dan Isa alaihissalam atau Yesus itu Islam. Akan segera dibaca bukti Yesus itu Islam. Ali Imran ayat 51 sampai dengan 52. Perhatikan ayat ini. Imran 51 sampai dengan 52. Dipersilakan dibaca. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Kemudian disambung di ayat 52. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Jadi Isa alaihissalam atau Yesus itu mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Maka kita selalu ikhtinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus, jalannya para nabi, termasuk jalannya Isa alaihissalam. Dan ternyata murid-murid Isa yang setia itu, Hawariyun namanya, tetap setia kepada Isa, menyembah Tuhan Allah saja. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Isa adalah bukan Tuhan. Itulah
jika mau mengikuti Isa untuk menggapai jalan lurus yang dijanjikan Isa. Maka zaman Isa atau zaman Yesus tiada lain jalan di bawah kolom langit ini. Kalau mau selamat harus ikut Isa. Dan Isa yang menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan memuliakan aku, Nabi Muhammad, maka memuliakan Nabi Isa. Bukan sebagai anak zina dan bukan sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi yang merendahkan Isa menganggap Isa itu adalah anak zina. Sedang orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan menganggap Isa anak Tuhan itu sendiri. Itulah maka ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sehingga umat Islam ini jika bicara Injil, karena memang iman pada apa? Pada kitab-kitab terdahulu. Namun penyempurna itu adalah Quran, sebagaimana ayat ini yang disampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam ini menjadi agamamu, yaitu dengan sempurnanya Quran sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka janganlah bimbang, janganlah ragu, karena kepastian kesimpulan terakhir Quran Nabi Muhammad sebagai jalan kebenaran dan hidup yang tidak ada keraguan lagi bagi yang ingin beruntung. Baca, pahami, amalkan ayat ini. Dipersilahkan. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ayat yang kelima, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingin keluarga, penonton, peserta, santriwan-santriwati Budi Mulia ini beruntung dunia akhirat? Jangan lupa perkuat iman, perkuat Islam, amalkan dengan nyata, sehingga iman yang dipelajari, iman yang dipraktekkan, iman yang mohon ridho ilahi, itulah jika ingin beruntung. Ikuti Quran dengan beriman dengan benar kepada yang lain, kemudian juga melaksanakan sholat, bayar zakat, rukun iman dan rukun Islam diilmui dan diamalkan agar kita beruntung di dunia wal akhirat. Sekian dan demikian kajian di saat ini. Jangan lupa selalu ikuti channel ini setiap kali, khususnya
santriwan-santriwati keluarga Putih Mulia, agar kita menjadi ahli takwa, bersama menggapai surga dunia, surga akhirat adanya, dan kita bisa mengingatkan orang-orang yang lupa untuk bisa menegakkan kebenaran yang dijanjikan Allah Ta'ala, menjadi ahli kitab yang beruntung. Karena apa? Menegakkan kitab-kitab suci, menegakkan Taurat, Injil, dan Quran. Sekian dan demikian. Sambung berikutnya. Jangan sampai beranjak dari keluarga besar Putih Mulia ini dengan menonton video-video yang sudah disiapkan untuk pendidikan Kristologi Islami ini. Sekian dan demikian. Ada salah, mohon maaf. Mudah-mudahan paham semua. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin buku sejarah saya masuk Islam dan orang-orang pada masuk Islam, tokoh-tokoh nasional atau internasional yang masuk Islam, ingin brosur-brosur tentang permasalahan ini, bisa kontak kepada keluarga Putih Mulia ini agar bisa lebih jelas dan ada fakta data tertulis secara nyata. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian dan demikian. Jumpa lagi di seri berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, demikianlah ulasan Kristologi Islami terkait menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Al-Quran, terkait kebenaran Al-Quran, terkait kebenaran Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Saya Furqan Rahmat Widodo. Mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara ini ada salah kata, ada salah adab. Terima kasih. Akhirul kalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Video keempat terkait Kristologi Islami bersama Ustadz William Brodus Lasiman. Akhirul kalam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.